Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin. Saya dari kelas TPD 23 NIM 2301153 akan mempresentasikan gerak peluru. Dari sini yang pertama kita akan ketemu abstrak. Ya, pindah dulu. Dari percobaan yang dilakukan kita akan memperoleh data mengenai gerak proyektil seperti jangkauan maksimum, kecepatan awal, sudut elevasi, dan waktu yang diharapkan. Kita dapat memahami konsep dasar gerak peluru dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, serta memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal dan dapat memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Di sini kata kuncinya gerak parabola, sudut elevasi, kecepatan. Sebenarnya ada lagi, cuman di sini yang kita akan bahas hanya beberapa. Daftar isi. Di bab pertama kita akan ketemu pendahuluan, bab kedua dasar teori, bab ketiga metodologi, bab 4 analisis data, bab 5 kesimpulan dan saran. Pertama-tama di bab 1 pendahuluan, latar belakang kita yang kita pelajari saat kita belajar gerak peluru ini pada saat kita bermain sepak bola. Pada saat kita bermain sepak bola dengan menendang bola melambung, maka tanpa sadar kita telah menerapkan gerak parabola. Juga terjadi pada saat kita memasukkan bola keranjang ke dalam ring, maka tanpa kita sadari sebenarnya gerakan parabola sudah akrab dari kehidupan sehari-hari kita. Namun kita jarang bahkan tidak pernah menyadari hal tersebut. Dari semua gerak parabola di atas, semuanya pasti bisa dihitung dengan menggunakan rumus fisika. Ada beberapa variabel yang bisa kita cari nilai pada pelajaran gerak parabola dan gerak melingkar. Adapun variabel yang bisa dicari dari gerak parabola antara lain adalah jarak tinggi, tinggi maksimum, jarak tembakan maksimum. Tentu untuk mengetahui hal-hal tersebut kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gerak parabola. Tujuan praktikum, ya, yang pertama memahami dan dapat mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Permasalahannya di sini, apa yang dimaksud dengan gerak peluru? Bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal? Bagaimana hubungan kondisi awal dengan lintasan peluru? Nah, di sini kita semua akan menjelaskan apa yang menjadi permasalahan kita di sini. Oke. Masuk bab 2, dasar teori. Gerak peluru. Gerak parabola merupakan suatu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Prinsip gerak parabola benar berlaku pada gerak benda ke bumi homogen, ketinggian benda tetap, tekanan udara kecil atau benda bergerak lambat dan terjadi di kutub utara atau kutub selatan. Sumbernya saya ambil dari Putu Artawan tahun 2014. Gerak peluru selalu mempunyai awal. Walaupun demikian, tidak berarti setiap gerakan yang mempunyai kecepatan awal termasuk parabola. Gerak peluru adalah gerak di mana suatu benda yang diberi kecepatan awal dan bergerak sejauh lintasan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Lintasannya berbentuk parabola. Nah, itu yang jadi permasalahan tadi ya. Komponen gerak parabola adalah jarak dan tinggi benda. Gerak parabola sering diaplikasikan dalam bidang olahraga, pemadam kebakaran, dan kemiliteran.
Tapi yang sering biasanya yang kita lihat tuh kayak olahraga kan, kayak olahraga tolak peluru gitu. Dalam bidang olahraga, seorang menendang bola contoh, itu diperlukan perhitungan yang kuat. Sudut dan kecepatan awal saat menendang bola akan langsung mempengaruhi lintasan bola. Proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian perjalanan lintasan yang dipertahankan sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Contohnya Young and Friedman. Di sini saya juga sudah memberikan satu contoh besaran dasar, satu kecepatan awal, rumusnya secara trigonometri cos theta sama dengan V0 X per V0 sin theta V0 Y per VO tan theta sama dengan VOY per VOX. Jadi VOX sama dengan VO cos theta, VOY sama dengan VO sin theta. Posisi sesaat XY, jarak tembus sesaat GLBB per second. GLBB ini apa? GLBB ini gerak lurus berarah beraturan. Oh, ini yang GLB gerak lurus beraturan. Jadi nggak sama ya. VOT min 1/2 GT 2 GT. Posisi saat itu rumusnya ini. Kalau X dari X, VTX T kali T sama dengan VO cos theta T. Y sama dengan VOY kali T kurang setengah GT kuadrat. Ini kita bisa lihat contohnya ya. Kecepatan saat, posisi saat. Sumbu Y, kalau kecepatan sesaat, sumbu Y mengalami GLBB sehingga bagi VT sama dengan V0 min VT. Sumbu X mengalami GLB sehingga VT sama dengan V0 konstan. VTX VTX VOX sama dengan VO cos theta, VTY sama dengan V0 kurang GT sama dengan V0 sin theta min GT. Lanjut. Ini ada lanjutannya dari yang tadi. Saat ketinggian maksimum Y max, yang kita cari ini adalah yang di sini nih. Ketinggian maksimumnya dia di jarak titik 0. Y sama dengan V0 sin theta T min 1/2 GT. Y max sama dengan V0 sin theta T max min 1/2 GT max kuadrat. Mencari T max, VT sama dengan V0 sin theta kurang GT. 0 sama dengan VO sin theta kurang GT max. T max sama dengan V0 sin theta. Kita lanjut yang kelima, saat jarak terjauh X max itu dari sini ke jauhnya itu, kalau ini kan tingginya, cari X nya. X sama dengan VT0, T sama dengan V0 cos theta T, X max sama dengan V0 cos theta T max sama dengan min 1/2 GT max kuadrat, TX max sama dengan 2 V0 sin theta kuadrat. Oh, kita sudah masuk bab 3. Bab 3 ini metodologi. Sebentar ya. Kita lihat dulu. Metodologi flowcharts. Pertama, kita buka pad. Kedua, kita buka projectile motion. Ketiga, buka lab. Keempat, setting variabel yang digunakan. 5, lakukan uji tembak. Keenam, lakukan pengukuran pada lintasan proyektil. Ketujuh, catat data yang diperoleh. 8, bergrafik PR. 9, presentase. Sebelumnya saya minta maaf karena saya nggak bisa
sambil record yang bagian itu karena tadi ada kesalahan karena saya nggak premium jadi 10 menit mati. Kita lanjut ya. Alat yang digunakan pet simulasi laptop Microsoft Excel. Kita lanjut ke prosedur kerjanya. Ini juga cuma foto-foto aja karena saya memang belum bisa, saya belum mendukung untuk sekaligus dipraktekkan record. Prosedur kerja. Buka link Pet Projectile Motion Simulation. Klik lab seperti yang ditunjukkan gambar, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Atur kondisi awal. Beberapa nilai besarnya seperti yang ditunjukkan gambar sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Nah, ini kita ikuti saja instruktur yang memberikan kita ukurannya. Lalu kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per second. Untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan ke bawah. Di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Misalnya kita selesai nembak tuh, ingat nembak dar. Nah, nanti ada ini kita arahkan, kita pindahkan ke arah bola yang jatuh. Akan kelihatan tim range dan hitnya. Kemudian catat data yang Anda peroleh pada tabel berikut. Nanti ada contohnya dengan menggunakan Microsoft Office, Excel, buat grafis VR berdasarkan nilai tabel. Lanjut ya. Ini contoh data yang akan kita pakai untuk mengambil analisis data memakai lab tadi. Kita lanjut ke analisis data. Nah, ini data yang kita dapat dari pengolahan data ini. Ini semua datanya memakai lab tadi kita dapat hasil ini. Nah, ini grafik-grafik yang kita dapat ini dari tabel 1. Ada grafik hubungan antara V0 dan T, grafik hubungan antara V0 kuadrat dan R, dan ada grafik hubungan antara V0 dan R. Ini V0 kuadrat, ini V0. Ada tabel data 2, ini cuma grafik hubungan antara M dan T, grafik hubungan antara M dan R. Tabel data 3, gambar 4.6, grafik hubungan antara T dan diameter. Kalau sama ada lagi gambar hubungan antara R dan diameter, T dan R. Perhitungan. Nah, perhitungan ini bisa kalian, ini perhitungan tuh dari hasil yang tadi kita analisis data itu, pengolahan data, hasilnya ini. Masukkan kalau sudah. Ini rumusnya ya, bisa dilihat sendiri. Ini di sini ada penelitian regresi linear R hitungan. Ini regresi linear R ya. Kalau ini regresi linear T. Yang diselesaikan tuh penyelesaian regresi linear, penyelesaian teori, dan penyelesaian error. Pembahasan. Kita sudah sampai pembahasan ini. Berdasarkan praktikum yang dilakukan tentang gerak peluru menggunakan PET simulation yang mana dilakukan beberapa kali dengan 3 data yang berbeda. Berikut pembahasannya. Percobaan pertama kita mengubah kecepatan awal pada gerak peluru dari 5 sampai 20 meter per second. Sudut 30 derajat, diameter peluru 0,50, gravitasi meter per second, dan massa 10 kilo. Setelah 16 kali percobaan dapat disimpulkan bahwa kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu peluru. Semakin besar kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Percobaan kedua, mengubah massa dari 10 sampai 20 kg dengan kecepatan awal. Sudut massa diameter peluru sudah ditentukan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa massa tidak berpengaruh apa-apa pada waktu peluru di atas. Jadi
masanya berapapun, eee, max-nya tetap time max-nya, TY-nya tetap up. Dan ketiga, mengubah diameter peluru dari 0,20 sampai 0,30 meter. Hasil data yang didapatkan bahwa diameter peluru tidak berpengaruh terhadap waktu. Oke. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, gerak peluru ini saya catat sendiri ya. Gerak peluru adalah sebuah gerakan yang pada mulanya benda diberi kecepatan awal, nah kemudian gerakannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal erat karena jika kecepatan awalnya tinggi maka lintasannya akan lebih tinggi juga sehingga membutuhkan waktu lebih banyak. Yang ketiga, hubungan kondisi awal dengan lintasan peluru yaitu yang mempengaruhi lintasan peluru diantaranya sudutnya, konstanta gravitasi dan juga kecepatan awalnya. Disarankan untuk mempelajari modul sebelum praktikum agar paham dan tidak kesulitan dalam praktikum. Teliti dalam proses memasukkan data agar meminimalisir kekeliruan. Oke, lanjut. Daftar pustaka ya. Ini untuk kalian belajar. Atau mau cari-cari. Ada dari Artawan P 2014 Fisika Dasar Yogyakarta Gerah Ilmu tahun 12 Oktober 2023 saya baca. Ada sumber kedua Halide, Resnik, dan Walker 2010 Fisika Dasar Alibasa Tim Pengajar Fisika ITB. Ada Hook, De Jong, and Roger A. Friedman tahun 2002 Fisika Universitas terjemahan N dan Julia Stuti. Ada Purwadi Safit 2014 dengan judul Pemodelan Gerak Parabola yang dipengaruhi seretan serta spin efek Magnus bola dengan program Modelus dan Excel. JRKFWAD 1 dalam kurung 1. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Hmm? Aduh.